Berbicara tentang sejarah Indonesia memang tidak ada habisnya. Sejarah Indonesia memiliki kisah dan perjalanan panjangnya sendiri. Untuk menjadi bangsa yang besar seperti sekarang, bangsa ini dibangun oleh orang-orang Indonesia hebat yang berjuang demi kemerdekaan Indonesia. Bahkan setelah merdeka, masyarakat Indonesia masih bersusah payah membangun negeri dengan kekuatan mereka sendiri. Dalam praktiknya, masyarakat Indonesia bersatu dalam kelompok-kelompok kecil, bahkan semakin kuat untuk melakukan pergerakan dalam organisasi. Kemunculan organisasi-organisasi yang membawa pergerakan nasionalisme Indonesia ternyata datang dari berbagai golongan, mulai dari golongan pelajar, kaum nasionalis, aliran sekuler, gerakan profesi, sampai gerakan wanita. Pergerakan organisasi-organisasi inilah yang kemudian menjadi sejarah penting bagi bangsa Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat Indonesia bersatu dalam sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing untuk melawan penjajah demi kemerdekaan bangsa. Banyak kisah dan konsep pemikiran mereka yang menarik untuk dipelajari. Kita bisa banyak belajar dari sejarah organisasi pergerakan nasional yang melibatkan banyak tokoh hebat dan inspiratif. Kita dapat belajar dan meneladani perjuangan mereka yang masih jauh dari teknologi, tapi mereka bisa bersatu menyatakan sikap untuk melawan penjajahan bangsa lain. Sebelum kemerdekaan telah berdiri berbagai organisasi perjuangan, di antaranya Budi Utomo, Sarekat Islam, Indische Partij, Perhimpunan Indonesia, Indische Sozial-Demokratische Vereniging, Partai Nasional Indonesia, Muhammadiyah, Gerakan Pemuda Seluruh Indonesia, Organisasi Kepanduan, Taman Siswa, Partai Komunis Indonesia, Partai Indonesia, Saudara Sumber Darah Rakyat atau Sudara, dan Gerakan Wanita. Itulah beberapa organisasi-organisasi pergerakan nasional yang pernah berjaya di tanah air. Di negeri ini banyak tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan yang telah mempertaruhkan hidupnya. Namun seiring perkembangan waktu, jasa dan perjuangannya nyaris terlupakan di masa pergolakan politik anak negeri di masa kekinian. Seperti di daerah lainnya di Indonesia, banyak tokoh-tokoh pejuang dari Sulawesi, salah satu di antaranya adalah Lanto Daeng Pasewang dari Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan. Pria asal Jeneponto ini terlibat dalam berbagai gerakan perlawanan melawan penjajahan Belanda. Selain dikenal sebagai pejuang revolusi, Lanto Daeng Pasewang juga pernah menjadi gubernur Sulawesi keempat, yang memerintah dalam tahun 1953 sampai 1956. Lanto Daeng Pasewang lahir di Jeneponto pada 3 Juli 1900. Ia tumbuh besar di alam penjajahan kolonial Belanda. Sebelum proklamasi kemerdekaan, Lanto Daeng Pasewang bergabung dengan organisasi perjuangan yang bernama Sudara atau Sumber Darah Rakyat. Organisasi ini didirikan oleh Dr. Samratulangi pada Juni 1945. Organisasi Sudara ini bertujuan untuk membangkitkan jiwa nasionalisme di Sulawesi guna mengantisipasi kemungkinan kemerdekaan dalam waktu dekat. Adapun struktur pengurus dalam organisasi Sudara yaitu Ketua Kehormatan dijabat oleh Andi Mapanyuki, Ketua Umum dijabat oleh Dr. Samratulangi, Ketua Pusat dijabat oleh Lanto Daeng Pasewang, Kepala Bagian Umum dijabat oleh M. A. Pelupesi, Kepala Tata Usaha dijabat oleh A. N. Hajarati, Kepala Bagian Pendidikan dijabat oleh Abdul Wahab Taru, Komando Pusat dijabat oleh G.R. Pantau, Muhammad Tahir, Muhammad Suang Daeng Muntu, Majelis Pendidikan Pusat dijabat oleh Najamuddin Daeng Malewa, dan Mr. Binol Madusila Daeng Paraga. Di organisasi perjuangan ini, Lanto Daeng Pasewang didapuk sebagai Ketua Pusat. Dalam tumbuh kembangnya, Sudara melebarkan sayapnya dan membina kesadaran politik di kalangan rakyat. Bahkan di kemudian hari organisasi Sudara menerima surat undangan dari Jakarta untuk membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 7 Agustus 1945. Lantas organisasi Sudara menanggapi undangan itu dan mengirim utusan terpercaya untuk menghadirinya. Mereka sepakati secara bulat dengan mengutus Dr. Samratulangi dan Andi Pangerang Daeng Rani, sekaligus sebagai utusan yang mewakili Sulawesi. Awalnya disepakati Raja Boneh Andi Mapanyuki, namun berhalangan hadir karena bersamaan acara pernikahan putrinya dengan Andi Jema Datuluwu. Oleh karena itu, ia diwakili oleh anaknya Andi Pangerang Daeng Parani. Pada 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, namun berita resmi kemerdekaan itu belum diketahui oleh rakyat Sulawesi. Sementara itu,
Pada 19 Agustus 1945, pemerintah pusat menunjuk Dr. Samratulangi sebagai Gubernur Sulawesi. Setelah itu, ia kembali ke Makassar. Pada 24 Agustus 1945, Dr. Ratulangi dan Andi Pangerang Daeng Parani tiba di Makassar dan menyampaikan informasi secara resmi terkait proklamasi kemerdekaan Indonesia. Untuk menyebarkan berita resmi kemerdekaan tersebut, Samratulangi membentuk tim penerangan. Tim Lanto Daeng Pasewang bergerak dari Makassar ke selatan hingga Jeneponto dan sekitarnya. Tim Andi Sultan Daeng Raja bergerak di Bulukumba dan sekitarnya. Tim Andi Pangerang Daeng Parani bergerak di Boneh dan sekitarnya. Sedangkan Samratulangi bergerak ke utara. Berita kemerdekaan Indonesia disambut gegap gempita oleh rakyat Sulawesi. Mereka menaikkan bendera merah putih hingga pelosok desa. Pada 28 Agustus 1945, Dr. Samratulangi selaku Gubernur Sulawesi menyusun aparat pemerintahannya. Lanto Daeng Pasewang menjabat sebagai Biro Umum, Biro Ekonomi oleh Najamuddin Daeng Malewa, dan Mr. Tajuddin Noor, Biro Pemuda oleh Siarana Mual dan Sailan, Biro Penerangan oleh Manai Sofyan, Sekretariat oleh Mr. Andi Zainal Abidin, Wakil Sekretaris oleh F. Tobing, dan pembantu-pembantu diantaranya A.N. Hajarati, G.R. Pantou, Syam, Supardi, Pondaag, Dr. Syafri, dan Muhammad Saleh Lahade. Namun tak lama kemudian, pada 21 September 1945, tentara sekutu mendarat di Makassar. Kedatangannya mengikut sertakan unsur-unsur pemerintah sipil Hindia Belanda yaitu Nika. Dengan tentara kenilnya siap mengambil alih Sulawesi seperti sebelumnya. Dengan masuknya semua orang-orang asing tersebut, pemuda-pemuda di Sulawesi bersiap melawan segala cara untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Tak lama kemudian, Gubernur Samratulangi menerima dukungan dari Raja-Raja Sulawesi Selatan, menyatakan dukungan penuh kepada republik yang baru didirikan. Lanto Daeng Pasewang kemudian menyusun kekuatan untuk menghadapi musuh. Namun Gubernur Dr. Samratulangi mengusulkan dan berusaha menghindari perlawanan bersenjata, ia memilih dengan jalan diplomasi untuk menghindari korban di pihak rakyat. Usul itu diterima dengan baik oleh Lanto Daeng Pasewang dan seluruh staf kantor gubernur. Pada 5 April 1946, Gubernur Samratulangi dan Lanto Daeng Pasewang serta beberapa stafnya ditangkap oleh polisi militer Belanda dan dipenjara selama 3 bulan. Tak lama kemudian, Lanto Daeng Pasewang bersama Samratulangi dibuang ke Pulau Serui di Kepulauan Yapen, Papua Barat. Gubernur Sulawesi Samratulangi diasingkan bersama 6 staf dan keluarganya, di antaranya Lanto Daeng Pasewang, Joseph Latumahina, Willem Sumampau, Pondaag, Suwarno, Lumban Tobing, dan Ince Saleh Daeng Tompo. Di Serui, Papua Barat, mereka berinteraksi dengan masyarakat setempat lalu mendirikan sekolah lokal dan organisasi sosial untuk membantu warga setempat. Sementara itu, kelompok pemuda pejuang tidak menerima penangkapan Gubernur Samratulangi dan kawan-kawan. Akhirnya melakukan perlawanan frontal bersenjata dengan cara bergerilya. Para pemuda pejuang seperti Ranggong Daeng Romo, Walter Mongisidi, dan pemuda lainnya menguatkan barisan dengan membentuk LAPRIS, yakni Laskar Pemberontak Republik Indonesia Sulawesi. Untuk peresmian LAPRIS ini, Muhammad Saleh Lahade yang lolos penangkapan mewakili Gubernur Samratulangi untuk menghadiri peresmian LAPRIS di Polong Bangkeng, Takalar pada 16 Juli 1946. Sementara itu, Van Mook sibuk menggelar konferensi di Malino dalam rangka mendirikan negara Indonesia Timur. Ia berhasil mempengaruhi sebagian tokoh Indonesia Timur. Hingga pada akhirnya negara Indonesia Timur berdiri pada 24 Desember 1946 dengan ibu kota negara berpusat di Makassar. Setelah mendekam di pengasingan selama 3 tahun, pada 23 Maret 1948, setelah penandatanganan perjanjian Renville, Belanda membebaskan Dr. Samratulangi dan Lanto Daeng Pasewang serta kawan lainnya. Lalu mereka dibawa ke Surabaya, kemudian dikawal ke garis demarkasi dekat Mojokerto dan Jombang, Jawa Timur. Kemudian menuju Yogyakarta untuk bertemu Presiden Soekarno. Pada 10 November 1948, sebuah manifesto diumumkan Radio Republik Indonesia, yakni mendesak rakyat Indonesia di bagian timur, yang berada di bawah kendali Belanda dalam negara Indonesia Timur, agar menjaga persatuan mereka dengan negara Republik Indonesia, agar suatu hari Indonesia menjadi merdeka sepenuhnya.
Manifesto tersebut dibuat oleh Dr. Samratulangi di Yogyakarta, yang ditandatangani oleh Diapari, Lanto Daeng Pasewang, I Gusti Ketut Puja, Pangeran Muhammad Noor, Ponda Ag, dan Soekarjo Wiryo Pranoto. Manifesto itu berbunyi bahwa perjuangan yang dilakukan oleh Republik Indonesia tidak hanya mengenai kepentingan lahir dan batin bagi bangsa Indonesia, akan tetapi juga meliputi kemerdekaan dan kehormatan bangsa Indonesia seluruhnya, serta pengakuan hak dasar rakyat untuk hidup bebas dan merdeka atas bumi, bagian dari dunia ini yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa kepada mereka. Pada akhir November 1948, dari Yogyakarta, Lanto Daeng Pasewang dijemput oleh Muhammad Saleh Lahade dan kembali ke Makassar dengan kesehatan terganggu. Selama di pengasingan di Papua Barat, ia beberapa kali diserang penyakit malaria. Sementara itu, tak lama kemudian, pada 19 Desember 1948, Belanda melancarkan agresi militer terhadap Yogyakarta dan menangkap Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta serta pemimpin lainnya, lalu diasingkan ke Pulau Bangka. Namun sial, Dr. Samratulangi yang waktu itu masih berada di Yogyakarta juga ditangkap oleh Belanda pada tanggal 25 Desember 1948. Kemudian pada 12 Januari 1949, ia juga akan diasingkan ke Pulau Bangka. Namun, karena masalah kesehatannya terganggu akibat malaria, Samratulangi diizinkan tinggal di Jakarta sebagai tahanan rumah. Namun beberapa bulan kemudian, pada 30 Juni 1949, Dr. Samratulangi mengembuskan nafas terakhirnya, lalu dimakamkan sementara di Tanah Abang. Sebulan kemudian, pada tanggal 23 Juli 1949, kerangka jenazahnya diangkut ke Manado dengan kapal KPM Zwartenhond, milik Belanda. Pada 2 Agustus 1949, kerangka jenazah Samratulangi dimakamkan di Tondano kampung halamannya. Mendengar kematian sahabatnya, Lanto Daeng Pasewang tersentak kaget. Ia mengenang kegigihan dan keuletan Samratulangi sebagai sosok pejuang nasionalis yang tangguh. Setelah konferensi meja bundar dan pengakuan kedaulatan dari Belanda ke Indonesia, negara Indonesia Timur kemudian dibubarkan pada 17 Agustus 1950 dan dilebur ke dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3 tahun kemudian, Lanto Daeng Pasewang diangkat sebagai Gubernur Sulawesi dalam tahun 1953 sampai 1956. Ia menggantikan Raden Sodiro Harjodisastro. Lanto Daeng Pasewang sebagai seorang nasionalis dan patriotik. Atas jasa-jasanya, nama Lanto Daeng Pasewang kemudian banyak diabadikan sebagai nama jalan di Sulawesi Selatan dan juga diabadikan sebagai nama rumah sakit umum daerah di Jeneponto. Selain Lanto Daeng Pasewang, salah satu putra dari Jeneponto adalah Dr. Muhammad Dahlan bin Abdul Biang. Ia lahir di Jeneponto pada 30 Juli 1925 dan wafat di Kuala Lumpur, Malaysia pada 25 Januari 2009. Pada tahun 1987, ia dikenal sebagai sastrawan di negara Malaysia. Sastrawan negara Malaysia berdarah Jeneponto ini, selain Arinawati, ia juga memakai nama pena lain seperti Duta Muda dan Patria. Selama 3 tahun, yakni tahun 1986 sampai 1989, pernah menjadi dosen tamu di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Masa muda Dr. Muhammad Dahlan bin Abdul Biang ditempuhnya di Makassar. Ia menjadi pelaut sejak tahun 1943 dan pada usia 17 tahun ia sudah jadi nahoda kapal. Sekitar tahun 1954, ia telah menetap di Malaysia dan bekerja di lingkungan penerbitan majalah Royal Press dan penerbitan Harmi. Tidak lama kemudian dia pindah ke Johor Bahru dan bekerja pada penerbitan Melayu selama 5 tahun. Kemudian pada tahun 1962 sampai 1974, ia bekerja di Pustaka Antara, Kuala Lumpur, Malaysia. Novel pertamanya adalah Kisah 3 Pelayaran, terbit tahun 1959 di Singapura. Sukma Angin tahun 1999, Trilogi Busa tahun 2002, dan Trilogi Armageddon terbit tahun 2004. Ia juga menulis buku-buku kajian sastra dan kebudayaan. Penghargaan tingkat internasional yang diraihnya adalah Penghargaan Sastra Asia Tenggara Asia Right Award dari Raja Thailand pada tahun 1985 dan Sastrawan Negara dari Pemerintah Malaysia tahun 1988.
Dr. Muhammad Dahlan bin Abdul Biang menikah dengan Halimah Sulong dan dikaruniai 6 anak. Putra Jeneponto memang hebat, tidak tertutup kemungkinan masih ada pejuang lainnya. Hal ini perlu diangkat agar dapat memicu semangat generasi kekinian dan masa akan datang.